teman-teman kemudian doa habis sholat doa, atau doa aja setelah seluruhnya itu juga enggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, ada orang sering mengatakan sholat sunat mutlak. Itu sholat sunat mutlak itu sifatnya umum. Ada baiknya kalau teman-teman tahu sholat taubat, tahu sholat hajat, tahu sholat istikharah, tahu sholat wudu, tahu sholat tahiyatul masjid. Teman-teman fokus ke sholat-sholat yang teman-teman ada manfaat dan kemudian ada fadilah. Zah baca doa orang tua pakai zunubi. Ya Allahumma fili zunubi. Ya kita dulu yang kita doakan. Allahumma fili zunubi. Ya Allah ampuni dosaku. Ya kan kita dulu. Jadi kalau dalam berdoa tuh kita dulu guys, baru orang lain ya. Sepertiga malam tuh kira-kira jam berapa? Jadi malam itu dibagi 3 teman-teman. Siap Mbak Indra, Mbak Rina, Mbak Buraja, Mbak Diana. Malam itu dibagi 3. Pertama sepertiga malam pertama, yaitu jam habis isya sampai jam 11 malam lah. Kemudian sepertiga malam kedua, yaitu jam 11 sampai jam 2 malam lah. Ya. Kemudian sepertiga malam ketiga, yaitu jam 2 malam sampai subuh lah. Nah itu ya teman-teman ya. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Nah tabiat sholat tahajud dan witir itu ada baiknya di sepertiga malam ketiga. Walaupun dia dibolehkan di sepertiga malam pertama dan sepertiga malam kedua ya. Ustazah lupa membaca Al-Fatihah saat berjemaah, nggak apa-apa. Itulah mantapnya sholat berjemaah ya. Teman-teman tertidur dikit pun dia nggak ada masalah. Tertidur dikit nggak ada masalah. Oke. Kalau berdoa orang tua dulu gimana Zah? Boleh, tapi adab dalam berdoa kita dulu baru orang lain. Kita dulu baru orang lain. Jadi kan saya sering bilang, kalau dalam hal dunia boleh kita dulu. Kalau dalam hal dunia boleh orang lain duluan, kita belakangan. Boleh, misalnya kita mau makan, lapar, gitu kan? Mau makan lapar, lalu kemudian orang lain duluan. Kita nahan lapar demi orang, itu boleh. Tapi kalau dalam hal akhirat dan doa nggak boleh. Dalam hal akhirat dan doa kita duluan, ya jangan orang lain duluan. Karena di akhirat nanti pada dasarnya kita akan menyelamatkan diri kita masing-masing ya teman-teman ya. Zak, kalau sholat witir 3 rakaat 1 salam itu pakai tahiyat awal enggak? Sholat witir 3 rakaat 1 kali salam tidak ada tahiyat awal. Taraweh witir itu tidak ada tahiyat awal. Jadi hanya ada tahiyat akhir saja. Halo Mbak Soleha, Mbak Sundus, ya Mbak Suhaili, ya. Ustazah, apakah uang hasil tanah warisan wajib zakat? Tidak, kecuali kalau dia udah numpuk uangnya 1 tahun, baru zakatkan selagi di atas 85 gram. Oke, ya sehat ya teman-teman ya. Ustazah, doa apa yang ditakuti laki-laki terhadap perempuan? Kenapa teman-teman? Kenapa kah? Oke. Lupa kunut nggak? Halo Mbak Livoni, ya Mbak Titi, Mbak Waktuni ya. Uang judi online bisa dipakai umroh. Berarti niatnya benar, caranya salah ya. Berarti niatnya benar, caranya salah. Jadi kalau uang judi online nggak bisa dipakai umroh. Kalau dalam beramal kita niat benar, cara juga harus benar. Niatnya benar dengan umroh tapi caranya dari judi itu nggak bisa. Sama dengan aku niatnya untuk ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri itu nggak bisa ya. Kalau tidak pakai sholat witir sayang aja sih teman-teman. Karena witir itu status hukumnya sunnah muakkad. Witir itu sunnah mendekati wajib ya, sunnah muakkad. Sementara tahajud sunnah biasa. Makanya kalau teman-teman mepet azan subuh, daripada tahajud lebih baik teman-teman witir. Karena witir ini hukumnya sunnah muakkad. Dia jauh lebih baik. Kan saya sering bilang sunnah itu ada 2. Sunnah biasa, sunnah muakkad. Nah kalau sunnah muakkad ini teman-teman lebih baik kerjakan. Jadi jangan sih ditinggalkan walaupun cuma 1 rakaat ya. Saya belum bisa cara sholat witir dan waktunya. Witir itu dari habis isya Mbak sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat Mbak. Kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala.
Kalau 3 rakaat bagi yang belum bisa nggak usah pusing, dipecah aja menjadi 2, ya 2 dan 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat aja kayak biasa, kemudian salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Gitu guys, cara sholat witir ya teman-teman. Jadi habis isya tuh boleh witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Witir tidak harus tidur dulu. Masih banyak yang belum paham tentang witir. Witir itu jangan ditinggalkan, ya. Kalau bisa jangan ditinggalkan karena dia luar biasa. Jadi kalau habis isya teman-teman witir, tengah malam mau tahajud boleh, jangan witir lagi. Ya gitu ya caranya ya. Coba siap Bu Raja. Coba diusahakan aja nanti malam ya. Oke, kalau sholat witir langsung 3 rakaat boleh, tapi bagi teman-teman pemula nanti teman-teman bingung loh. Kalau witir itu rakaat 1, 2, dan 3 1 kali salam itu baca ayat pendek 3-3-nya loh. Ya, kemudian nanti tidak ada tahiyat awal. Jadi rakaat pertama langsung naik, rakaat kedua langsung naik, rakaat ketiga duduk ya. 1 rakaat boleh nggak? Boleh teman-teman ya. Yang belum praktek sholat witir, aku support. Witir itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sementara tahajud pernah ditinggalkan. Witir tidak ditinggalkan, tarawih itu ditinggalkan. Kalau habis isya langsung witir 1 rakaat, bener nggak? Silahkan teman-teman ya. Silahkan teman-teman witir. Alhamdulillah jadi tahu sholat witir. Oke, teman-teman yang baru mampir ke kanal aku boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Jadi witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, minimal 1 rakaat ya teman-teman ya. Habis isya witir, tengah malam tahajud boleh, sholat yang lain boleh, tapi jangan witir lagi. Yang penting witir itu cuman boleh 1 rakaat. Cuman boleh 1 kali gitu ya. Nah 3 rakaat juga boleh, tapi cuman boleh 1 kali ya, nggak boleh 2 kali ya. Habis isya witir, tengah malam tahajud, terus witir lagi jangan ya. Jadi habis isya witir, tengah malam tahajud, jangan witir lagi ya. Silakan praktek yang belum sholat witir. Witir itu bisa sampai mepet azan subuh, itu bisa ya. Surat pendeknya terserah. Ya 1 malam hanya boleh 1 kali witir. Coba teman-teman jawab. Kalau teman-teman buat witir 2 kali, nanti dia jadi genap loh. Misalnya sebelum isya teman-teman witir 1 rakaat. Nanti tengah malam teman-teman bangun, teman-teman witir 3 rakaat. Jadinya 4 kan. Atau sebelum habis isya 1 rakaat. Tengah malam 1 rakaat jadi 2, genap dia. Atau sebelum tidur 1 rakaat, tengah malam 3 rakaat jadi genap dia. Witir 1 rakaat kayak biasa aja. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, duduk. Udah 1 rakaat. Apakah witir harus 3 rakaat? Tidak. 1 rakaat juga boleh. Bacaan surat witir terserah teman-teman mau baca yang mana ya. Puasa Daud 1 minggu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau habis isya 1 rakaat, malam 2 rakaat boleh? Nggak boleh mbak. Ya habis isya 1 rakaat, malam 2 rakaat nggak boleh. Jadi harus 1 waktu ya mbak ya. Sunnah muakkad apa aja? Sunnah muakkad itu banyak banget loh teman-teman. Di antaranya witir, sujud tilawah. Kalau teman-teman lihat bacaan sujud tilawah, teman-teman sujud. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, ya. Itu muakkad semuanya itu. Kemudian 2 rakaat sebelum setelah isya, itu muakkad ya. Oke, sholat taubat berapa rakaat? 2 rakaat boleh ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Nah, sholat kayak sholat subuh, ya kan? Nah, ya, jadi sholat kayak sholat subuh yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Gitu ya. Kalau diketik nggak muat ya, sholat sunan muakkad ya. Iya. Nanti kalau sholat taubat itu salam kanan, salam kiri. Lalu teman-teman lakukan ini guys, apa namanya, istighfar ya setelah sholat hajat. Teman-teman setelah sholat apa tadi taubat, teman-teman istighfar. Halo Mbak Eli, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, gitu ya. Nah itu dibaca ya teman-teman ya.
Kalau sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Jadi potong aja 2 2 2 2 ya, minimal 2 rakaat, maksimal 16, maksimal 12 rakaat. Misalnya nih, teman-teman pergi lagi jualan, teman-teman lakukan dulu sholat duha 2 rakaat gitu ya. Lalu kemudian teman-teman setelah itu, setelah sholat duha 2 rakaat, lalu kemudian teman-teman melakukan jualan lagi, lalu balik lagi ke dalam rumah, sholat lagi 2 rakaat, itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting maksimal 12 rakaat. Habis isya sholat witir 1 atau 3, terus tahajudnya 2 ya Ustazah. Boleh 2 Mbak. Jadi gini Mbak Yuli, kalau Mbak mau witirnya habis isya boleh Mbak, 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Nanti tahajudnya tengah malam boleh 2, boleh 4, boleh 8, nggak ada masalah. Tapi jangan witir lagi. Kecuali Mbak belum sholat witir sebelum isya, Mbak tahajud tengah malam, nanti setelah itu Mbak boleh witir ketika mau setelah tahajud gitu ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Dan cek video-video aku ya teman-teman, aku udah buat video lebih kurang 1700 video, semua jenis sholat sudah ada di video-videonya aku ya. Oke, sholat taubat bisa 24 jam nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau sholat isya ketiduran, iya kan, ketiduran, kemudian jam 4 boleh nggak sholat? Oke, batas waktu sholat isya itu adalah azan subuh ya. Selagi teman-teman masih dapat azan subuh, selagi belum azan subuh, masih bisa teman-teman melakukan sholat isya, tahajud atau witir. Karena batas tahajud itu adalah azan subuh. Batas isya itu adalah azan subuh juga ya teman-teman ya. Nah gitu ya. Oke sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, sholat awabin sama sholat taubat itu sama ya? Beda Mbak Cecan. Kalau sholat taubat itu boleh Mbak lakukan kapanpun, menghapuskan dosa yang dulu-dulu. Kalau sholat awabin itu dikerjakan dari habis maghrib menjelang isya ya, minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat kalau sholat awabin. Niatnya sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Untuk sholat sunat awabin sangat dianjurkan rakaat pertama atau rakaat selanjutnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Saya ulang ya, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Itulah dianjurkan sholat sunat awabin ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya guys, ini aku ke HP satunya dulu. WiFi rumahku lagi error, semoga aku bisa nyematkan dari sini. Sebentar ya. Oke, semua niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Semua niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nah nanti dari takbir sampai salam baru teman-teman pakai bahasa Arab. Sengaja aku sholat sunat. Dia pokoknya guys, niat sholat tuh semuanya sama. Mereknya aja yang teman-teman ganti. Contoh, misalnya sholat duha, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ya, untuk awabin. Misalnya nih teman-teman sholat duha. Coba, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat awabin, sengaja aku sholat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat qobliyah, sengaja aku sholat qobliyah 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat tahajud, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala kan. Gitu aja kan. Sama kan. Sama aja kan teman-teman kan niatnya kan. Nah itu teman-teman ya, jadi nggak usah pusing-pusing kalau niat ya kan. Oke, kalau udah awabin nggak usah ba'diyah maghrib, ba'diyah aja Mbak. Itu 2 jenis sholat yang berbeda kok ya. Ya ini dia guys, kalau awabin itu ini dia nih, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya kan. Ya, kalau untuk sujud sawi bukan kurang rokaat, lupa rokaat. Yang lupa rokaat boleh sujud sawi. Kalau sholat taubat dikerjakan, coba teman-teman dengerin aku. Teman-teman yang baru mampir, salam kenal dari aku. Klik dulu foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Terlalu banyak yang aku jelaskan di kanal aku ini. Aku gabung di TikTok itu 1 tahun 3 bulan.
ya, 1 tahun 3 bulan. Nah, udah terlalu banyak ya. Nah, coba aku jelaskan lagi pelan-pelan ya. Teman-teman coba tahan nafasnya dulu, dengerin. Tahan nafas ya. Tahan nafas ya. Jadi ada 5 jenis sholat yang bisa kita lakukan 24 jam. Yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua adalah sholat hajat. Yang ketiga adalah sholat istikharah. Yang keempat sholat tahiyatul masjid. Yang kelima sholat wudhu. Ini bisa 24 jam. Tapi nggak bisa dilakukan habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat. Oke? Gitu ya. Tahajud bisa 8 rakaat. Tahan nafas ya. Bantu catat teman-teman. Siap ya. Sholat taubat, sholat hajat, istikharah. Halo Mbak Syifa. Siap, welcome Mbak Syifa. Sholat hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, kemudian taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, ini dia boleh dilakukan 24 jam ya. Kecuali habis subuh dan habis asar. Kalau niat puasa pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati nggak apa-apa, dilafazkan juga nggak apa-apa. Ustazah, iya, saya menikah diminta keluar rumah 3 kali. Sebentar, nih pertanyaannya panjang, jadi terskip terus nih. Saya menikah diminta keluar rumah 3 kali, sekarang tinggal dengan anak. Apakah kalau diajak rujuk saya nggak mau itu dosa? Ya, rujuk itu pilihan Mbak. Tidak ada kewajiban rujuk. Mbak mau rujuk atau enggak itu pilihan Mbak. Hidup-hidupnya Mbak. Wanita juga berhak untuk bahagia. Jadi nggak boleh juga rujuk paksa atau dipaksa oleh orang tua, nggak boleh ya. Oke, kalau niat boleh pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Kalau tahajud 2 rakaat boleh saja teman-teman, nggak jadi masalah. Tahajud 2 rakaat boleh aja, nggak jadi masalah ya. Oke, salam kenal ya buat teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Mbak Ani, sholat awabin itu setiap rakaat dia kan maksimal 6 Mbak, minimal 2 kan Mbak. Berarti kalau dia 6 rakaat 2 2 2 2. Salah. 2 2 2. Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Salam kanan salam kiri. Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Salam kanan salam kiri. Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Gitu kan ya. Nah, itu semua rakaatnya sangat dianjurkan, bukan wajib. Sangat dianjurkan. Sholat Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Manfaat awabin itu adalah mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang asar ya, menjelang maghrib lah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Saat mau bersuci, tiba-tiba suami minta jatah. Mau suci dari haid, gimana? Gak apa-apa. Nanti mandinya sekalian. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Sholat awabin diulang, boleh. Sholat awabin diulang, boleh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sholat awabin diulang. Aku ulang tapi tahan nafas selama aku ngomong awabin. Tahan nafas dulu guys. Ambil dulu nafas kuat-kuat ya. Nah, aku jelaskan awabin. Tahan ya. Tahan ya. Oke. Sholat awabin adalah sholat yang dilakukan habis maghrib menjelang isya. Habis maghrib menjelang isya. Antara itu boleh. Ya, jadi maghrib dulu, ba'diyah maghrib, lalu awabin. Nah, kemudian minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau 6 rakaat, maka teman-teman boleh 2 2 2. Nah, semua rakaat ini baca ayat pendek toh, iya dah. Nah, ayat pendeknya itu sangat dianjurkan. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, semuanya. Kalaupun enggak apa-apa. Iftitah tidak wajib baca, nggak apa-apa. Manfaat awabin adalah diampunkan dosa dari subuh sampai maghrib. Oke, nama lain sholat awabin adalah sholat ghaflah. Ya, gitu. Dah, silahkan dibuang. Ustazah mati saya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu caranya ya.
Silahkan ya teman-teman dibuang lagi nafasnya. Oke, gitu aja. Gampang kan? Gampang lah, Masya Allah ya kan. Kalau sholat maghrib itu rawatibnya sebelum apa sesudah ya Ustadz? Ada sebelum, ada sesudah. Tapi kalau sebelum itu sunnah biasa, tidak sunnah muakkad, sunnah biasa. Tapi ada ya. Tapi dia ada ya teman-teman ya. Tapi dia ada ya. Sholat hajat kayak sholat subuh. Pokoknya sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, taubat, hajat, istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, itu kayak sholat subuh aja. Niatnya aja yang beda ya. Oke. Dipraktekin ustazah sholat awabinnya, surat-suratnya. Dipraktekin apanya mbak? Kalau aku praktek sholat di sini tidak terjawab pertanyaan teman-teman semua. Nanti ada yang baru masuk. Ustazah ngapain? Lagi sholat geng. Gitu ya. Jadi gitu ya. Tuh Al-Fatihah. Surat pendeknya berapa kali dibacanya? Ya, pengumuman sholat awabin itu dibaca minimal Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya. Sama rakaat 1 2 3 4 5 6, kalau mau 6 boleh. Oke. Al-Ikhlas 6 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Ya, Al-Ikhlas 6 kali. Oke, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya. Gitu ya. Tapi enggak pun enggak ada masalah. Ya, kul yang lain juga enggak masalah. Niat dalam pakai bahasa Indonesia diucapkan dalam hati enggak? Enggak, boleh dilafazkan. Kalau bahasa Indonesia boleh dilafazkan ya. Bahasa Indonesia boleh dilafazkan. Ya kalau niat ya, tapi dari takbir sampai salam itu teman-teman mesti bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia ya. Pak Jakfar, ya. Ustazah itu dibaca dalam 1 rakaat. Iya, 1 rakaat. 1 rakaat pertama baca itu, 1 rakaat kedua baca itu. Oke, sehat ya teman-teman ya. Boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Jadi 8 rakaat ya awabinnya. Enggak, minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Berarti 1 rakaat ya Zah? Enggak, pokoknya awabin itu minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Ya, nanti setiap rakaatnya boleh baca yang tadi saya sebutkan. Oke. Ustazah, sholat hajat tuh paling afdol jam berapa? Kalau sholat hajat itu, kalau mau tanya afdol, itu 1/3 malam terakhir. Siap Mbak Umi Siti? Ya, jam 2 malam sampai subuh, itu yang paling afdol. Tapi kalau enggak pun enggak ada masalah, boleh siang. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat untuk melakukan sholat sunat hajat ya. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid niatnya setiap hari atau pertama aja? Setiap hari pasang niat ya. Ustazah, sholat awabin, nah ba'diyah mana dulu yang dilakukan? Ba'diyah dulu baru awabin ya. Sholat tasbih tolong dijelaskan urutan tasbihnya. Aku jelaskan sholat tasbih tapi aku cuekin dan teman-teman fokus ya. Nah teman-teman fokus ya, aku jelaskan sholat tasbih. Bareng sama tahajud boleh aja sholat hajat. Mau nggak aku jelaskan sholat tasbih? Oke, rakaat pertama kedua awabin sama bacaannya. Ustazah kerudungnya bagus. Siap. Sholat tasbih. Oke, tapi fokus ya teman-teman ya. Fokus dulu. Cara fokus itu ambil nafas, baca sholawat selama aku ngomong, tahan nafas. Gitu cara fokus. Oh nanti iya pula kata orang yang baru masuk guys. Jadi sholat tasbih itu dilakukan bisa siang dan malam. La haula wala quwata illa billah. Terkejut guys aku guys. Astagfirullah. Oke, sholat tasbih itu adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Manfaat sholat awabin saya baru gabung. Diampunkan dosa kita dari pagi sampai asar. Jam tangan habis, akan ada sebentar lagi insya Allah.
Sholat tasbih itu siang dan malam. Siang dianjurkan 4 rakaat 1 kali salam. Malam dianjurkan 4 rakaat 2 kali salam. Pokoknya sholat tasbih itu very gampang sekali. Niatnya adalah misalnya siang. Misalnya pura-puranya siang aja deh. Sengaja aku sholat sunat tasbih 4 rakaat lillahi ta'ala. Nah, sholat tasbih saya belajar di VT ya. Kalau belajar di VT insya Allah teman-teman mampu Masya Allah itu banyak VT aku udah rame banget guys VT aku. Nah, sholat sunat tasbih itu kayak sholat biasa. Cuman setiap bacaannya siangnya kapanpun jam berapapun gak apa-apa. Bacaannya setiap tegak bisa siang 2 kali salam atau sebenarnya itu nggak ada masalah mau 2 kali atau 1 kali. Takbir, kemudian iftitah, al-fatihah, ayat pendek, tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Tidak pakai la haula wala quwata illa billah juga nggak apa-apa. Nah itu 15 kali ya. Itu 15 kali. Kemudian ruku, subhana rabbil azimi wa bihamdi, itu 3 kali, lanjut tasbih 10 kali. Kemudian sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu, seterusnya tasbih 10 kali. Pokoknya intinya pas tegak setelah Al-Fatihah dan ayat pendek setiap 4 rakaat itu 15 kali. Selebihnya cuman 10 kali. Setiap bacaan sholat itu cuman 10 kali. Cuman bedanya sholat tasbih rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga itu pakai duduk ya. Kalau rakaat pertama kan kita ruku, sujud, duduk, sujud, naik kan. Tapi kalau sholat tasbih itu duduk terus. Setiap rakaat duduk dan baca tasbih 10 kali. Nanti di selanjutnya di tahiyat akhir baru baca at-tahiyatul dan tasbih 10 kali ya. Bingung boleh lihat di VT ya, karena penjelasan sholat tasbih ini sangat panjang sekali. Intinya sholat tasbih itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah. Berarti 4 rakaat pakai surat pendek semua. Betul. Rakaat pertama iftitah al-fatihah ayat pendek tasbih 15 kali. Ruku bacaan ruku tasbih 10 kali. Iktidal bacaan iktidal tasbih 10 kali. Sujud bacaan sujud tasbih 10 kali. Duduk antara 2 sujud rabbil fili tasbih 10 kali. Sujud bacaan sujud tasbih 10 kali. Duduk, jangan langsung berdiri walaupun rakaat pertama. Duduk, tasbih aja 10 kali ya, teman-teman ya, 10 kali. Kemudian naik lagi Allahu Akbar. Al-Fatihah ayat pendek tasbih 15 kali. Ya, selanjutnya 10 kali. Pokoknya yang 15 kali hanya di rakaat setiap rakaat aja. Silakan lihat di VT. VT itu gampang banget ngelihatnya teman-teman tinggal searching aja di TikTok. TikTok itu kan ada searching guys. Searching cari di atas ini sholat tasbih Nela Luki. Sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan muncul video aku tentang sholat tasbih itu. Nah tuh dari zaman aku muda dulu udah ada, sampai zaman aku tua pun sudah ada aku buat VT tentang sholat tasbih. Tuh sholat tasbih malam, sholat tasbih siang aku udah jelasin. Aku waktu masih muda dulu nih guys. Ini pertama-tama aku buat TikTok nih masih lugu-lugu ya. Masya Allah ya, masih hidup ya. Sampai sekarang masih ada. Nah ini lagi umroh nih sama emak aku ini. Oke, sama-sama ya. Oke, Ustazah, sholat hajat bisa di waktu duha? Bisa, teman-teman. Bisa di waktu duha, bisa. Sholat hajat itu bisa kapanpun 24 jam di waktu duha. Sholat tahajud 2 kali salam aja ya. 2. Berarti seperti sholat wajib, ditambah tasbih doang. Betul. Tapi sholat wajib kan rakaat 1 naik. Rakaat 2 duduk. Tapi kalau sholat tasbih itu duduk. Tahiyat akhirnya aja nanti yang baca tahiyat awal. Tahiyat awalnya nggak usah dibaca, tahiyat awalnya itu tasbih aja. Oke. Kerjaan rumah beres, dapat ilmu dari ustazah, Masya Allah ya. Tasbihnya 75 kali setiap rakaat, totalnya 300 kali. Mantap ya. Setiap rakaat jadinya 75 kali ya. Oke, tanpa tahiyat awal. Duduknya ada ya, duduk tapi tasbih doang. 10. Di akhir nanti baca tahiyat akhir dan tasbih 10 ya. Oke, siap Mbak Vika ya. Zaman sekarang, kakak sering bertanya tapi ustazah cuekin. Iya ya. Oke.
Kalau sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid itu kayak sholat subuh aja. Jelaskan puasa putih 2 hari bolehkah? Sedangkan anjurannya 3 hari. Boleh 1 hari, boleh 2 hari, boleh 3 hari, nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah wajahnya cantik terus ceria, gimana ilmunya? Micin mbak. Citato ilmu ya. Canda ya. Ustazah, sholat sunnah itu harus baca doa iftitah enggak? Teman, seluruh jenis sholat sunnah tidak wajib iftitah, dan sholat wajib pun tidak wajib iftitah ya. Nah, iftitah yang kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila itu sunnah saja, itu tidak wajib ya teman-teman ya. Itu tidak wajib, itu sunnah saja. Oke, sholat hajat bisa dilakukan setelah sholat duha, bisa. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya, teman-teman ya. Oke, sholat hajat apakah boleh dikerjakan habis asar? Tidak ada sholat setelah asar, setelah subuh. Ya, menguburkan jenazah, kemudian sholat tidak boleh habis asar dan habis subuh. Jam 12 tepat juga nggak boleh ya, karena itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi ya, ibadah orang Majusi ya teman-teman ya. Nah itu nggak boleh. Oke, kemudian teman-teman semuanya, sholat fajar apakah boleh setelah iqomat? Boleh. Sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh ya. Nah, fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Boleh dilakukan, orang udah pulang dari masjid, kita masih bisa sholat qobliyah selagi waktu subuh masih ada. Iya, puasa mutih itu kegunaannya, dia wasiat Rasulullah bagaikan puasa setahun lamanya. Puasa mutih itu namanya Yaumul Bid. Kemarin Jumat, hari ini Sabtu, dan besok Minggu. Ya, 3 hari, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, bulan Hijriyah. Nah, aku akan ingatkan terus jika udah ada jadwal puasa mutih atau puasa Yaumul Bid. Kemarin udah aku ingatkan di hari Kamis untuk puasa Jumat, kemudian Sabtu dan Minggu. Makanya teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Lihat video aku, semuanya udah ada di situ. Coba teman-teman cara belajar itu gini, sediakan waktu untuk ngelihat ilmu. Teman-teman sukanya dengan kanal aku atau kanal ustadz lain juga nggak ada masalah. Tapi caranya adalah teman-teman mesti sediakan waktu. Misalnya nih, aku itu pokoknya ingin melihat video ustadz A kayak gitu. Sehari misalnya sediakan waktu 15 menit. Bayangkan video yang aku buat itu cuma 2 menit. Kalau teman-teman punya sediakan waktu cuma 16 menit, maka teman-teman lihat 8 video sehari. Kalau 8 video teman-teman sediakan waktu sehari, berarti kali sebulan udah 240 video yang teman-teman lihat. Bayangkan ilmunya hanya 15 menit satu hari. Bisa didengarkan sambil masak, sambil nyuci gitu. Nah, sehingga teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Aku juga punya channel dan banyak sekali ceramah-ceramah aku di channel, boleh dilihat ketika teman-teman melakukan yang namanya belajar ya. Puasa Yaumul Bid boleh aja 2 hari nggak jadi masalah, oke? Boleh aja 2 hari nggak jadi masalah. Apa yang dimaksud puasa mutih nggak boleh pakai lauk pauk, itu nggak ada ya dalam syariat Islam, boleh aja ya. Boleh aja teman-teman ya. Susah hafal Ustadz, nggak apa-apa ya. Video panjang ada di channel aku, teman-teman silahkan jadi subscriber baru di channel aku. Ustazah, kalau habis wudhu mukanya dilap nggak ada masalah. Habis wudhu mukanya dilap nggak ada masalah ya. Sholat fajar itu beda ya sama qabliyah subuh? Sama, tidak beda. Dilakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Nah, siap Mbak Siti Masito ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullah Kak Nafisa, jazakunallah ya. Oke, Ustazah, puasa Yaumul Bid malam ya? Bid malam ya Ustazah? Enggak, puasa Yaumul Bid itu kemarin Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Minggu Mbak Zahra. Jadi zakat nggak boleh ke anak yatim ya. Kayaknya aku buat videonya deh. Ini penting banget, zakat tidak boleh ke anak yatim. Zakat itu hanya boleh ke fakir.
atau miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Zah, boleh kita ucap buruk ke suami, ucap buruk ke siapapun nggak boleh ya, apalagi sampai menyakiti hati. Jadi kalau sampai kita menyakiti hati orang lain itu eh, tetap kita berdosa ya. Puasa Yaumul Bid 3 hari Mbak, tapi 1 hari juga boleh, 2 hari juga boleh. Kemarin Jumat, Sabtu dan Minggu, Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Oke, siap ya. Oke, Ustazah selamat malam. Siap ya Pak Romat. Apa hukumnya sudah sholat men 1 hari tapi masih ngeflag mennya sudah 1 minggu? Kalau masih 1 minggu tidak boleh sholat. Boleh sholat lebih dari 15 hari. Menurut Imam Syafi'i, lebih dari 15 hari, maka teman-teman baru boleh namanya istihadah. Istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. Jadi kalau dia lebih dari 15 hari, the name is istihadah. Kalau teman-teman siap Mbak Mama Vina, ya, kalau istihadah. Nah, kalau teman-teman istihadah, udah hari ke-15, teman-teman mandi. Sengaja aku mandi suci dari haid atau mandi wajib, wajib atasku karena Allah. Nah, setelah itu teman-teman boleh sholat, boleh tawaf, boleh puasa. Tapi sholatnya orang yang istihadah itu harus dia bersihkan dulu, lalu kemudian ambil wudhu langsung sholat. Tidak boleh jarak lama antara wudhu dengan sholat. Takut nanti darahnya keluar lebih cepat. Tapi kalau darahnya tetap keluar nggak ada masalah, sholat aja. Oke, gitu ya. Ustazah, kenapa ya kalau lagi sholat pikiran kemana-mana? Apa doanya supaya bisa khusyuk? Ya, seperti itu. Karena ada dalil fasallu kamastata'tum. Sholatlah sekemampuan kita. Khusyuk itu memang susah. Karena seperti biasa. Kita sendiri, musuh kita ada 5. Ada iblis, ada setan, ada nafsu jahat, ada jin jahat, dan ada khannas. Ya, selalu kita susah khusyuk dalam sholat. Makanya cara supaya teman-teman khusyuk dalam sholat, diantaranya sebelum sholat, halo Mbak Ella, Mbak Caci, Mbak Anai, ya, Mbak Kaira. Teman-teman boleh membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siap Mbak Livani. Nah, setelah itu teman-teman boleh baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, seterusnya. Kemudian jangan lupa doa supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam ibadah. Ya. Nah, apa mudah dalam ibadah? Allahumma a'inni, wah panjang ini. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan aku dalam mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan kemudian memperbaiki ibadahku. Coba itu dihafal. Enak kok ngafalnya. Kata-katanya oke banget. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maaf ya teman-teman kalau aku batuk ya. Ya itu dia. Ya Allah, Allahumma ya Allah a'inni, mudahkan aku ala atas zikrika, mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, ya, dan kemudian memperbaiki ibadahku kepadamu. Oke, siap ya Mbak Yulianis, ini doa supaya dimudahkan kita dalam ibadah. Ya, dimudahkan kita dalam ibadah. Kalau uban itu makruh dicabut. Dicabut boleh tapi Allah tak suka. Tapi kalau gatal cabut aja. Halo Mbak Nyi. Iya. Zah, kenapa setiap nemu tanda sejadah harus doa? Kenapanya nggak tahu. Ya, kenapanya kita nggak pernah bahas. Cuman dianjurkan, bukan harus. Disunnah muakkadkan untuk sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Gitu ya. Nah, zakat bolehkah ke anak yatim? Zakat nggak boleh ke anak yatim. Zakat itu hanya boleh ke fakir atau miskin boleh. Siap Mbak Ella ya, fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Marwah, jazakumullah. Zah, bolehkah santun anak yatim sedangkan ortu tidak diberi uang? Bolehkah santunan ke anak yatim sedangkan orang tua tidak diberi uang? Kalau orang tuanya ridho tidak diberi uang, orang tua bukan tanggung jawab anak perempuan. Ya, boleh aja zakat memberikan sedekah ke anak yatim walaupun orang tua nggak dikasih,
kalau orang tuanya sudah mapan. Nah, tapi saya ingatkan, semapan apapun orang tua, dia pasti senang dikasih oleh anaknya walaupun cuman sedikit. Ya, karena yang dinilai dari orang tua bukan angkanya. Yang dinilai dari orang tua adalah keperhatian kita kepadanya. Ya, kenapa Zah nggak boleh sedekah ke anak yatim? Karena anak yatim itu tanggung jawab kita. Zah, bolehkah penghitam rambut? Penghitam rambut nggak boleh. Rambut nggak boleh dihitamkan. Ya, kalau teman-teman pakai cat rambut juga nggak boleh. Yang boleh itu adalah henna. Henna itu seperti inai yang masuk ke dalam rambut. Ya, yang masuk ke dalam rambut. Hukumnya suami istri berbeda agama, nggak boleh. Al muslimun lil muslimat, al mu'minin lil mu'minat. Suami istri beda agama, menikahnya tidak sah. Maka dia berzina seumur hidupnya. Jadi menikah itu harus satu agama. Tidak boleh beda agama. Ya, kalau nikahnya beda agama, pertanyaan aku yang nikahkan kemarin siapa itu? Siapa yang nikahkan kalau nikahnya beda agama itu? Siapa yang nikahkan teman-teman? Nggak boleh nikah beda agama itu. Di Indonesia pun nggak boleh, itu ada undang-undangnya loh. Ya, jangan ketahuan itu, ya kan? Nah, itu nikah beda agama itu nggak boleh. Za, anak yang wafat sebelum orang tuanya wafat, apakah dapat warisan orang tuanya? Kalau dia udah wafat nggak dapat, tapi kalau dia punya anak, maka cucu dapat asobah sisa. Za, bila tamu atau yang minta tolong di waktu kita zikir atau ngaji, di mana yang didulukan? Tamu lah. Menjawab tamu wajib, sementara zikir doa hukumnya sunnah. Ya, berhenti dulu, jangan tamu manggil asik zikir aja, ya kan? Karena tamu itu menghormati tamu hukumnya wajib ya. Doa penggugur doa masa lalu baca aja Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Pergi haji atau beli rumah, udahkah ada urutannya? Udah adakah ada antriannya? Kalau antriannya ada di tahun ini, haji aja dulu. Jangan digagalkan. Rumah bisa belakangan ya. Ustazah, karena ngantrinya susah. Kalau orang meninggal pakai gigi palsu, lambat dicabut, gimana hukumnya? Hukum gigi palsu dalam agama Islam itu nggak apa-apa. Kalau dokter yang menyarankan. Ya, kalau dia bisa buka pasang saat mandikan dicabut aja. Tapi kalau dia permanen nggak usah dicabut, nanti menyakiti hati mayat. Ya, itu doa istighfar Mbak Ella. Minta doa ke Allah dijauhkan dari suami yang zolim. Maksudnya Mbak udah punya suami. Kalau Mbak udah punya suami dan Mbak merasa suami Mbak zolim, sama kayak pen, betul. Kalau pen, spiral, kemudian pokoknya untuk kesehatan kalau itu anjuran dokter nggak apa-apa. Kalau kita punya suami kita tuh zolim, jangan doanya minta jauhkan dari dia. Kalau punya suami, suaminya zolim, itu minta suaminya diberi hidayah, bukan dijauhkan. Ya, doanya diluruskan ya. Ustazah, kenapa akikahan yang punya hajat boleh nggak makan? Boleh. Keputihan najis kan? Nggak boleh pakai celana dalam yang kena najis ya, nggak boleh. Jadi kalau teman-teman dalam masa keputihan, nah itu teman-teman harus cebok sebelum ngambil wudhu. Cebok dulu, bersihkan. Kalau kira-kira di dalemannya itu masih ada keputihannya, celana dalamnya nggak usah dipakai. Boleh ganti atau pakai panty liner, pantinya dibuang atau nggak usah pakai celana dalam, nggak apa-apa. Asal jangan lupa letaknya di mana ya. Itu selalu pesanku ya, karena itu perlu diingat soalnya. Oke, bersedekah tapi utang banyak. Tergantung. Kalau utangnya 500 juta, bukan berarti dia nggak boleh sedekah cuma 2.000. Bukan berarti dia nggak boleh, ya kan? Nah, boleh aja ya. Ustazah, apa bedanya fajar dengan qobliyah subuh? Sama aja, itu juga dia. Fajar, qobliyah subuh, sama ya teman-teman ya. Woi, minum obat Zah. Biar sehat, kami membutuhkan pendakwah seperti Ustazah. Ajik, Masya Allah. Ya, aku minum obat guys, tapi Alhamdulillah aku tak demam. Cuma batuk saja. Yang repot itu kalau kita demam ya. Alhamdulillah aku masih baik-baik. Tidak panas badan, tidak sakit kepala. Oh iya guys, satu lagi. Aku seumur hidup nggak pernah sakit kepala guys. Nah itu uniknya. Uniknya ya. Itu Masya Allah ya. Jadi, kan kakakku bilang, aku sakit kepala.
Aku nggak pernah loh rasain sakit kepala seumur hidup guys. Alhamdulillah. Gimana sih rasanya sakit kepala tuh aku nggak pernah tahu. Nah itu unik ya. Tapi kalau sedemam pun nggak pernah rasa sakit kepala tuh kayak gimana ceritanya nggak tahu. Cuma kalau pilek, flu, radang tentu aku sering. Ya karena banyak ngomong, radang dan seterusnya. Ya tapi kok sakit kepala belum. Kalau kalau demam adalah ya ada ya sekali-sekali. Oh saya juga ada juga ya nggak pernah sakit kepala. Iya. Katanya sakit banget ya teman-teman ya. Itulah aku juga nggak ngerti Mbak. Kenapa nggak pernah sakit kepala? Ya itu. Nah aku yang susah itu flu guys. Karena aku ceramah kan. Kalau flu tuh aku susah. Agak susah sedikit. Doain cepat sembuh ya teman-teman ya. Ustazah. Oh nggak enak apalagi vertigo ya. Oh ya vertigo. Iya iya iya. Aku belum pernah sakit kepala teman-teman. Nggak tahu rasanya. Cuman kalau pusing dari duduk ke berdiri, pusing, oyong itu adalah sesekali. Tapi biasanya aku langsung minum vitamin sih. Kunang-kunang, iya, iya, oke. Oh sakit di kepala ya, semoga cepat sembuh ya teman-teman ya. Kepala sakit gigi jarang, nggak pernah malah sakit kepala ya. Semoga ya, semua baik-baik aja ya teman-teman ya. Oke, Ustazah boleh nggak kuburan dikasih atap? Oh nggak boleh, jangan. Karena setiap air hujan yang jatuh, itu mayat tak akan disiksa sampai air itu kering. Aduh, tewet lagi guys, cemana ini ya. Itu mayat tak akan disiksa sampai air itu kering ya. Bentar ya guys, kita silent dulu tewetnya nih. Oke. Zah, bila kita sedang mengaji, terus terhenti karena ada pembeli, terus dilanjut lagi, bisa nggak? Bisa. Teman-teman lagi ngaji di kedai gitu kan. Lagi ngaji di kedai gitu ya. Lalu ketika ngaji, teman-teman ada pembeli. Teman-teman layani dulu pembeli, nanti balik lagi. Terus teman-teman udah ngaji lagi. Zikir juga gitu, sholawat juga gitu. Nggak ada masalah. Sama-sama ya, terima kasih ya doanya teman-teman ya. Saya ada gejala vertigo, tapi berkat madu, alhamdulillah, masya Allah. Semoga bermanfaat ya Mbak ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh dikerjakan sebelum azan atau sesudah azan? Setelah azan. Tidak ada qobliyah sebelum azan. Setelah azan. Kalau ada yang bilang sebelum azan, saya feeling itu cuman salah sebut aja. Setahu saya, udah banyak banget teman-teman saya ulama, dai, nggak ada kami yang beranggapan qobliyah subuh itu setelah azan, sebelum azan. Setelah azan, ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Walismi. Zah, ntar ya, aku pengen sih ceramah ustazah cepat nangkap. Oh cepat nangkap ya, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Ustazah sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Riwayatnya 22 aja Mbak. 22 ya, maksimal 12 rakaat ya. Oke, nanti mahram aku buat di video ya. Iya ustazah online pula ya, ustazah online. Siap kali dares ya. Oke, Ustazah Sabah Malaysia, Masya Allah. Ustazah minus ya enggak, mataku normal teman-teman. Ini cuman anti radiasi aja. Karena sering depan handphone, sama anti baper, sama anti haters. Mantap kan? Nggak ada nih di keranjang kuning anti baper, anti haters. Canda ya guys. Ustazah, waktu saya lahir tidak diakikah. Bolehkah saya akikah sendiri setelah dewasa? Mengakikahkan diri sendiri itu dalilnya tak terlalu kuat. Jadi daripada teman-teman mengakikahkan diri sendiri, lebih bagus teman-teman back to kurban saja. Niat sholat witir 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Sholat zuhur jam 13, boleh nggak qobliyah dulu? Selagi masih ada waktu zuhurnya, maka teman-teman boleh qobliyah. Seluruh sholat qobliyah dan ba'diyah, selagi masih ada waktunya, boleh teman-teman melakukan. Misalnya nih sholat subuh, orang udah pulang dari masjid, lalu teman-teman baru bangun, terbangun, lihat waktu masih ada waktu subuh, siap Mbak Nining ya. Ya, maka masih ada waktu subuh. Teman-teman qobliyah subuh dulu 2 rakaat, lanjut subuh 2 rakaat. Misalnya nih azan di tempat teman-teman azan zuhur jam 12 lewat 10.
Lalu teman-teman sholatnya jam 1.30, itu masih ada waktu zuhur. Teman-teman qobliyah dulu zuhur 2 rakaat, zuhur kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat atau 2 atau 4, nggak masalah. Yang penting masih ada waktunya. Oke, kalau sholat witir 1 rakaat tidak ada masalah, is okay, no problem ya. Sholat surat apa yang dibaca waktu awabin? Al-Ikhlas 6 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Siap ya? Ustazah, ya, kaos kaki apakah harus nutup aurat? Iya, kalau gamis teman-teman sampai mata kaki pakai kaos kaki. Tapi kalau menyentuh tanah, yang penting nggak kelihatan. Zah udah nggak mau ngelayanin suami soal syahwat mana terbang dia. Yang lain masih mau ngelayani, nah, ya nggak bisa teman-teman ya. Jadi tetap berdosa. Ustaznya suami saya pemarah, suami saya misalnya pemarah, pokoknya saya nggak suka nengok dia, saya nggak mau ngelayanin syahwatnya. Kita tetap berdosa walaupun dia pemarah. Jadi dia pemarah dan kita pun berdosa. Makanya dalam Islam ada namanya gugat cerai. Ketika suami tidak menafkahi, ketika suami sudah jahat, berselingkuh, kemudian kita sudah terjadi hina menghina, baku hantam, jadi pernikahan itu sudah tidak lagi dianggap mendatangkan ibadah, maka ada gugat dalam agama Islam. Daripada tidak melayani, coba sabar dulu, tetap melayani. Kalau dia memang main perempuan, dia maksiat, dia jahat, kemudian dia selingkuh, nggak menafkahi, ada namanya gugat kok ya. Dibolehkan walaupun tidak disukai oleh Allah. Oke, Ustazah, gimana nebusnya? Kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa ya Mbak ya. Oke. Zah, ada nggak doa untuk mengurangi apa tadi ya? Udah lewat guys. Mengurangi apa tadi? Mengurangi cus, naik ke atas tulisannya guys. Mana lah tadi? Ustazah coba ulangin sholat surat awabin. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Qobliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam. Doa untuk mengurangi siksa kubur. Doa untuk mengurangi siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Teman-teman harus hafal 2 doa. Ustazah dari kemarin harus mulu. Ya, teman-teman harus hafal 3 doa. Pertama, teman-teman harus hafal doa terhindar. Tunggu dulu, ini dia guys, sholat awabin tadi guys. Menurutku teman-teman harus hafal 3 doa sih. Semuanya harus ya, Ustazah Nelani ya. Minimal 3 doa lah. Pertama, mesti hafal doa terhindar dari kejahatan makhluk. Dari jin, dari setan, dari nafsu jahat, dari jin jahat, dari orang-orang jahat, orang hasad, penipu, tukang dengki, ya, dari iblis, sihir, guna-guna, santet. Teman-teman harus hafal itu. Ini dia. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, ini catat nih guys. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kan dari setan. Tapi kalau ini semua makhluk, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu udah aku sematkan. Tapi tulisannya gede gambreng ya, kelihatan gak guys? Oke, nah ini teman-teman bisa terhindar dari orang hasad, orang dengki, binatang buas, jin, iblis, setan, penipu, pengguna-guna, sihir. Pokoknya ini terhindarlah teman-teman dari makhluk yang zalim, yang jahat itu ya. Nah, a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Semua makhluk ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian dibacanya boleh 3 kali aja setiap habis sholat. Ini harus hafal teman-teman. Kadang-kadang kita ini kan banyak aja orang tak suka, ya kan, banyak-banyak aja orang yang hasad, iri, dengki, zolim sama kita, ya kan. Nah itu teman-teman bacalah itu, supaya teman-teman terhindarlah dari kejahatan semua makhluk ya. Semua guys, makhluk hidup semua, binatang buas, kelelawar, apa namanya tuh, kalajengking gitu ya. Kemudian teman-teman usahakan hafal doa dimudahkan saat sakaratul maut. Nah, di awal
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Siap Mbak Suparmi? Nah, ular berbisa, buaya darat bisa ya. Jadi sakaratul maut itu sakit. Ceramah dipahami, mudah dicerna. Sama-sama. Terima kasih ya teman-teman sudah memahami apa yang aku sampaikan dengan bahasa-bahasa yang menurutku biasa-biasa. Teman-teman ya. Aku nggak terlalu pandai bahasa tinggi-tinggi ya guys. Jadi Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah ini dihafal, screenshot lagi guys. Nah ini dibaca nih. Tadi 3 kali setiap habis sholat. Nah ini juga 3 kali setiap habis sholat. Allahumma, siap Mbak Atun. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah ya Allah, Allahumma hawwin. Nah, wahawin artinya itu doanya di atas Mbak. Siap Ibu Tin, ya. Itu ya Allahumma hawin mudah, Allahumma ya Allah hawin, mudahkan alaina untuk kami fi sakaratil maut, ya. Jam belum ada Mbak Adira. Kalau ada nanti aku pasti spill. Pokoknya aku pagi malam spill lah ya. Kalau ada jamnya langsung aku spill ya. Jam habis sudah. Nah itu guys, udah dua ya. Tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Yang pertama Ustazah. Balik lagi yang pertama guys. Balik yang pertama atau yang ketiga ini? Oke. Baca 3 kali aja setiap habis sholat. Tuh. Itu yang penting-penting guys. Yang pertama tadi terhindar dari orang-orang jahat, jin, setan. Nah yang ketiga lagi kan. Nah yang ketiga doa azab kubur tadi. Azab kubur tadi. Nah, doa azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Jadi kita terlindung dari azab kubur, ya kan? Sakaratul mautnya ringan, azab kuburnya aman. Nah, sakaratul mautnya ringan, azab kuburnya aman, ya kan? Jadi ada 3 itu. Hafallah bahasa Arabnya. Karena kalau Allahumma rzuqni makhraja ya itu pendek kan, gampang menghafalnya. Itu ya itu doa selamat di pertengahannya. Itu baca sujud terakhir ketika mau habis sholat. Jadi ada 3. Yang pertama, doa supaya terhindar dari kejahatan makhluk. Nih mana dia yang pertama? Dibikin VT sah. VT aku udah banyak, udah lengkap ini di VT, udah ada ini. Udah ada ini di VT guys. VT aku tuh udah 1700 VT teman-teman. Bentar ya. Nah ini dia. Nah ini dia dulu nomor 1 nih. Cus aku sematkan di bawah. Satu-satu dulu ya. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, kejahatan semua makhluk, ya. Nah, jadi ini udah semua doa tuh udah ada fiti dah. Nah, ya dia ya gitu jadi kita diringankan dari orang zolim, para haters, orang menghujat, orang fitnah, orang gosip, guna-guna, santet, kemudian binatang buas, gitu kan. Nah itu kita terlindung. Nah ini 3 itu dihafal. Kalau Allahumma rzuqni makhraja udah hafal lah. Itu sujud terakhir ketika habis sholat. Siap, sama-sama. Oke, bermanfaat ya teman-teman. Sehat selalu semuanya di sana. Terima kasih sudah menganggap video-video dan ceramah aku bermanfaat. Yang penting teman-teman klik dulu foto di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Wah, udah dipraktekkan, mantap ya. Jazakallahu khairan katsir. Jam tangan belum ada ya. Tolong dituliskan doanya. Itu udah pada dituliskan tuh oleh teman-teman kita yang sudah lama sekali itu ya. Udah begini mereka menulisnya tuh untuk teman-teman semua. Nah ini dia Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya. Itu udah bengkok-bengkok tuh jarinya nulis tuh. Tuh ya tuh. Itu supaya dimudahkan dalam sakaratul maut. Allahumma ya Allah hawin mudahkan alaina atas kami fi ini sakaratul. Oh yang ketiga lagi boy, yang ketiga ini nomor 2 nih. Ya Allah hawin mudahkan alaina untuk kami fi sakaratil maut ya, dalam sakaratul. Yang ketiga guys, catat guys. Aku ngomong doang. Ada iniku notulen ya. Nah
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, ini nomor 3 nih. Nah, ini nomor 3, terhindar dari siksa kubur. Kalau yang hafal merem ngetiknya. Enggak gitu juga. Besti hafal merem ngetiknya. Kayaknya tetap nggak bisa deh. Yang ke-1 belum di SS, yang ketiga dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kayaknya nggak bisa orang-orang nih kalau kayak gitulah. Nggak bisa, nggak ada tampang-tampangnya bisa ini ya. Nggak bakal bisa. Nanti yang tercatat malah doa cebo. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Yang tercatat nanti doa cebo, susah kita. Ada buku doa-doa, jual buku doa-doa. Buku doa-doa tentu ada dong teman-teman. Masya Allah, adalah di keranjang etalase 14. Nanti keranjang jam 9 ya. Ustazah, sama-sama sehat ya teman-teman ya. Di screenshot bunda-bunda jadi nggak terulang terus. Wah, ada moderator aku guys, lengkap di sini guys. Doa cebo udah ada yang tahu belum? Allah Karim, doa cebo, ya kan? Doa cebo, Allahumma hassin farji minal fawahish. Ini dia. Wa tahhir qalbi minan nifaq. Cops, screenshot guys. Nah, kapan-kapan mau dihafal screenshot aja dulu. Allahumma hassin farji. Ya Allah, hasin farji, perbaikilah kemaluanku, minal fawahish, dari sesuatu yang keji, wa tahhir qalbi, dan sucikan hatiku dari sifat munafik. Oke, kita tanjau lagi guys, daripada pusing masuk ke kanal Ustazah Nela suruh ngafal terus. Oke, siap ya. Siap. Aku suka kali ceramah Ustazah. Terima kasih ya teman-teman ya, jazakumullah. Keranjang Ustazah lengkap, pokoknya the best. Siap, keranjangnya aku bawa dari pasar. Enggak ya, canda. Ustazah mau tanya, bagaimana cara mengirim Al-Fatihah untuk anak kita yang jauh dari orang tua? Baca aja Al-Fatihah, ya Allah. Saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini sehatlah anak saya, ringanlah siksa, kalau dia udah meninggal ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Ya. Sehat ya. Diaktifkan aja Mbak azannya, atau Mbak ambil pengaturan, klik umum, reset data pabrik. Nanti konekkan lagi dari awal. Pengaturan umum, reset pabrik. Pengaturan, ambil pengaturan umum, reset pabrik ya. Oke, siap ya teman-teman, saya selalu di sana. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Yang penting teman-teman lihat video-videonya. Jam tangan habis sementara waktu ya. Bacanya dalam kamar mandi, dalam hati ya. Jawaban azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Jawabnya apa? Yang pendek aja guys, daripada puyung. Udah banyak betul dari tadi doanya. Shadaqata wa barorta. Udah gitu aja. Shadaqata wa barorta. Udah gitu aja dulu malam ini. Segitu aja cukup. Daripada puyeng pula nih kawan-kawan ini nanti ngafalnya ya kan. Nah ini aja dulu. Shadaqata wa barorta. Dah, itu azan subuh ya. Oke, udah pinter-pinter nih anak mama ya. Oke, minta doa lagi, doa cari jodoh. Kalau doa cari jodoh, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, ya, gitu ya, teman-teman ya. Kalau mau nikah haruskah menentukan, siap Mbak Saryanti, jam 9 ya. Kalau mau nikah haruskah menentukan doa yang baik, bulan yang baik? Tidak. Semua bulan baik untuk nikah, tak boleh nikah kalau lagi umroh saja ya, lagi ihram ya. Ganti puasa yang sudah lewat 2 tahun kalau tahu jumlahnya bisa ya. Oke, ini doa dapat jodoh ya. Tuh. Ustazah, anak angkat bukan mahram ya. Kecuali kalau dia sudah disusu. Zah, kalau orang tua kecapean karena kaki lutut sakit, boleh nggak dia tayamum? Saran saya, disediakan air di sampingnya, dia boleh berwudu pakai air yang kita sediakan dulu. Tapi kalau kita sudah tidak ada, maka dia boleh bertayamum sendiri, ya. Oke. Malam ya teman-teman, saya selalu di sana. Semoga teman-teman sehat ya. Ustazah, gimana hukumnya berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan? Ngeri itu.
Yang berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan itu dosanya gede. Bahkan ada ulama yang mengatakan dendanya 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut berpuasa ganti. Zah, kalau orang mencari kesalahan kita, lalu disangkutkan dengan memutuskan rezekinya, itu gimana? Ya zalim, zalim. Makanya ada dalil. Siap Mbak Eva. Ya, makanya ada dalil yang bunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian cari salah-salah orang. Wala tajassasu, jangan kalian mata-matai orang. Kalau orang itu udah Allah tutup aibnya, jangan kita yang nyari. Ya, makanya teman-teman kurangi mencari kesalahan orang. Ingat, siapa yang tidak jaga salah orang, Allah tidak akan jaga aibnya. Semua kita punya salah. Baik-baiklah di dunia yang singkat ini. Kurangi salah dengan manusia, banyak-banyak perbaiki ibadah kepada Allah. Ya, kalau ada teman-teman kita yang suka toksik, dengan dia kita gosip, dengan dia kita suka suuzon, dengan nengok dia kita dengki, dengan nengok dia kita hasad, tinggalkan saja dengan cara kurangi urusan, tapi selalu menjalin silaturahmi aja. Tapi urusan dikurang-kurangi ya, teman-teman ya. Mengamalkan zikir sampai 1000 apa harus ambil tarekat? Tidak, amalkan aja di rumah. Halo Pak Tamrin ya. Ustazah, saya suka dengar ceramah. Oke, thank you ya Mbak Mala, jazakumullah. Semoga ceramah-ceramahnya aku bermanfaat ya teman-teman semuanya. Zah, bolehkah berwudu dalam keadaan tidak berbusana? Sebenarnya wudu itu tidak harus nutup aurat. Wudu itu tidak harus nutup aurat, cuman adabnya aja yang kena, ya kan? Kan tidak ada rukun wudu 1 tutup aurat dulu ya, kan nggak ada. Ya, tetap aja dia dibolehkan ya, cuman adabnya aja yang kena ya. Oke, siap Mbak Intan. Ya, Zah, doa agar anak dimudahkan menyelesaikan skripsi. Siap Mbak Dorli. Kalau teman-teman anaknya tadi itu kalau skripsi susah, teman-teman sholat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Nanti salam kanan, salam kiri teman-teman boleh doakan anaknya. Sholat hajat itu bisa siang dan malam. 1 harian minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Lebih baik dilakukan sepertiga malam terakhir. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Dia kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, maka teman-teman banyak doakan anaknya yang sedang berjuang. Sholat hajat kalau orang tua lakukan itu mustajab. Makku setiap aku mau ujian, apakah ujian kuliah, apakah ujian ya kerjaan gitu ya, atau kompetisi apapun, atau lagi apapun, aku minta makku sholat hajat untuk mendoakan aku. Ya, teman-teman lakukan itu karena doa orang tua itu sungguh mustajab kepada anaknya. Ya, gitu. Ustazah, apakah maksiat ada hubungannya dengan rezeki? Tidak. Kadang-kadang orang yang maksiat malah banyak rezekinya. Ya, jadi banyak orang maksiat tapi banyak rezekinya. Itu namanya istidroj ya. Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat ini nikmat, kau tak puasa ini nikmat, kau tak ibadah ini nikmat, kau tak sedekah ini nikmat. Allah kasih nikmat kepada orang yang maksiat. Terserah engkaulah mau gimana. Sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya stroke mendadak. Kemudian rumah terbakar mendadak dan seterusnya. Jadi tidak ada urusan ibadah dengan rezeki. Hanya saja kalau orang yang ibadah dia dapat rezeki sikit cukup, sikit berkah, sikit tapi dia bahagia, sedikit tapi dia tenang. Nah itu aja. Nah kalau untuk jumlah angkanya tidak ada hubungannya. Ngapain banyak tapi nggak berkah, merasa kurang. Pernah nggak nengok orang tuh dia udah pakai cincin, udah pakai gelang di perutnya, perut ya, gelang di tangannya, kemudian pakai kalung, selalu ngeluh, hidup susah sekarang nih, hidup nih tak enak sekarang, cari duit susah. Dia ngerasa kurang terus. Nah itu merasa dia halo Mbak Nova, itu tandanya dia sudah tidak berkah.
Tapi kalau ada orang senang, dia ya happy, bahagia dia, ya, walaupun dia biasa-biasa itu berkah. So, angka tak ada hubungan ibadah dengan angka. Ya, nah, jadi ibadah dengan angka itu tak ada hubungan. Yang ada hubungan tuh ibadah dengan berkah, gitu ya. Oke, mendoakan anak belum terkabul juga. Padahal tiap saat aku doakan. Teman-teman, Allah tuh kabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Pertama, langsung Allah kabulkan sesuai dengan yang kita mau. Ya Allah, aku pengen kali ya Allah ganti mukena baru, mukena aku udah bolong-bolong ya Allah. Udah jelek padahal belum ya kan. Nah, tahu-tahu suaminya pulang, shit, wah dapat rezeki, ternyata ada bonus. Langsung Allah kabulkan. Yang kedua bisa jadi Allah kabulkan doanya itu di masa yang akan datang, tapi Allah ganti bentuknya guys. Misalnya gini, kita minta rezeki tapi rezeki nggak datang-datang. Tahu-tahu suaminya yang tadinya maksiat taat dia. Ya, Allah kasih hidayah. Kemudian siap mbak orang baik Ustazah, parfum yang tadi pagi dipesan sudah dikirim belum? Udah pasti, yang pesan parfum pagi yang banyak promonya tadi sore dikirim. Nanti kita spill parfum lagi yang aku pakai, lagi ada promo parfum Sejadah 2, beli 1 dapat 3 parfum. Oke? Non alkohol, aman dibawa sholat. Yang beli tadi pagi sore tadi udah dikirim. Kemudian apalagi teman-teman? Bisa jadi Allah akan kabulkan doa kita di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Dan kemudian bisa jadi Allah balas di yaumil akhir ya teman-teman ya. Oke gitu teman-teman. Sah orang berhutang tapi ditagih marah-marah, ada 2 pilihan teman-teman. Pertama bisa jadi teman-teman kalau dia marah-marah, pertama bisa jadi teman-teman ikhlaskan dapat pahala, atau bisa jadi teman-teman tidak ikhlaskan, nanti dia akan balas di yaumil akhir. Ustazah, saya udah sebulan haid, gak berhenti-berhenti. Saya bingung mau sholat. Oh, kalau haidnya sudah 15 hari, Mbak. Udah lebih 15 hari. Hari ke-16-nya Mbak sholat. Gak usah nunggu 2 bulan, Mbak. Pokoknya udah 15 hari, Mbak mandi aja. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya kan? Nah, kemudian Mbak mandi. Setelah itu walaupun Mbak haid lagi itu namanya istihadah. Istihadah tuh haid yang lebih dari 15 hari. Ya, maka Mbak boleh sholat, Mbak boleh puasa, Mbak boleh tawaf. Nah, yang penting sholatnya itu sebelum sholat Mbak cebok lah, bersihkan dulu, ya kan? Antara wudhu dengan sholatnya jangan terlalu lama. Walaupun nanti dia keluarnya saat sedang sholat nggak apa-apa ya. Sholat aja Mbak. Malam nih tutup live ini mandi sholat, oke ya? Mandi sholat isya. Zah, kalau kentutnya di dalam perut syah nggak? Kentut dalam perut. Kentut dalam perut cemana guys? Cemana teman-teman kentut dalam perut guys? Kentut dalam perut. Belum pernah aku teman-teman. Kentut dalam perut tuh kayak mana? Coba dibantu teman-teman. Kentut dalam perut kayak mana? Terbaca pula aku jawabannya. Enggak, ya kentut dalam perut tuh mungkin. Oh, kentut dalam perut tuh mungkin gini guys. Dia mau kentut tapi nggak jadi, mungkin dia tahan. Nah, ya kan. Aku rasa seperti itu. Kita coba paham. Betul ya. Mungkin beliau tahan ya. Siap. Maaf ya Mbak ya. Aku nggak kepikiran tadi. Semoga itu. Kalau kentut tidak keluar, maka Mbak tidak perlu khawatir. Berarti sholatnya nggak batal. Tapi kalau kentutnya Mbak keluarkan, berarti dia batal. Ya mungkin ditahan ya. Oke. Maaf ya Mbak. Memang aku kurang paham tadi ya. Oke. Oke. Ya. Jadi pokoknya kalau ditahan dia tidak batal ya. Siap. Terima kasih ya Mbak. Kayak kasihan guys Mbaknya nanya. Ya, Ustazah, bagaimana ikhlas terima ayah yang tak bertanggung jawab? Udah besar anaknya kembali ke anaknya. Zah, bagaimana ikhlas terima ayah yang tidak bertanggung jawab? Udah besar anaknya kembali ke anaknya.
Aku kurang ngerti teman-teman. Kasihanilah aku guys, kasihani aku ya. Oke siap ya. Kalau pas sholat kita bersin-bersin batal nggak? Jadi gini, sehat ya teman-teman ya. Oke, bersin, bersin dalam sholat. Kemudian batuk, bersin, batuk, kemudian flu, kemudian sendawa, kemudian berdehem, kemudian itu gitu, itu boleh, nggak ada masalah. Ya itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi Ustazah doa apa kalau hmm, Oke, kalau lagi sholat, batuk, pilek, kemudian berdahak, flu, itu nggak apa-apa, teman-teman ya. Itu nggak masalah. Nangis itu nggak masalah, teman-teman. Dalam sholat itu nggak ada masalah ya. Iya, Ustazah, apakah sholat zuhur untuk wanita? Terbang, mantap ya. Ustazah, apakah sholat zuhur untuk wanita? Mana di tadi nih? Siap Mbak Ari Suhartono, jazakumullah. Menguap dalam sholat. Kalau menguap dalam sholat itu makruh. Makruh itu dibolehkan tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Ya aku agak batuk. Zah, bolehkah saya pakai cincin kawin anak yang sudah meninggal dunia? Boleh. Oke, pertanyaannya bagus Mbak Vera. Batuk tapi terkencing. Nah ini kan teman-teman lagi sholat nih. Itu kencing guys. Nah keluarlah pipis yang tadi undang itu kan. Maka batalkan sholatnya. Siap Mbak Lilis. Jadi kalau teman-teman batuk keluar pipis, maka teman-teman batalkan sholatnya. Ambil wudhu lagi. Kalau teman-teman di masjid buka celananya, jangan dipakai lagi celananya. Balik lagi ke masjid, sholat. Nah celananya tadi diamankan, jangan lupa bawa pulang ya, karena kalau udah terpipis nggak bisa lagi. Tapi kalau teman-teman di rumah, kalau udah terpipis, teman-teman nggak boleh lagi untuk itu ya, untuk yang namanya yang namanya itulah, yang namanya pakai celana dalam itu. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Mbak Yulianis, udah jam 9. Siap, Mbak. Ya, jangan lupa taruhnya. Kalau foto di rumah itu nggak apa-apa. Kalau foto di rumah nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Foto di rumah nggak ada masalah. Apakah suara aku jelas, teman-teman? Hello, hello, hello. Apakah suara aku jelas? Hello semuanya, teman-teman. Aman? Suara aku jelas? Halo? Iya. Ustazah? Oke, aman ya. Jelas dan aman ya, Masya Allah. Semua sholat 5 waktu apakah pakai qobliyah dan ba'diyah? Tidak. Qobliyah ba'diyah itu cuman ada pada 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, dan 2 rakaat sebelum setelah isya. Itu aja teman-teman ya. Habis asar dengan habis subuh nggak ada. Habis asar dengan habis subuh nggak ada ya. Zah, Zah, doa anak kandung sama nggak dengan anak lain? Tidak sama, tetapi tetap insya Allah Allah akan mudahkan. Ya doa aja dulu, nggak usah pikir dikabulkan atau enggak. Wala tayassum min ruhillah, tidak boleh juga kita putus asa dengan rahmat Allah. Apakah setiap istihadah teman-teman harus mandi? Tidak. Pertamanya aja mandi guys, hari ke-15. Besok-besoknya nggak usah mandi terus. 5 kali sehari sholat mandi, nanti demam terus teman-teman masuk ke live. Demam istri aku, kata suaminya. Siapa nyuruh mandi terus? Ustazah Nela. Enggak ya. Sekali aja mandinya ya teman-teman ya. Sehat ya guys semuanya.